Shalom, saya Yakob. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman-Mu sekali lagi. Tanpa firman-Mu, kami tidak mungkin menerangi dunia ini. Bapak, beritahu kami apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini, sehingga kami menjadi terang yang sempurna seperti Kristus menjadi terang yang sempurna bagi dunia ini. Terima kasih Bapak, berikan pada kami semuanya Roh Kudus, supaya pesan ini betul-betul sesuai kehendak Bapak. Terutama hamba Bapak, tolong berikan hamba Roh Kudus, supaya hamba menyampaikannya persis seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih, karena doa ini didengar dan dikabulkan. Amin. Bapak Ibu, tentu kita ingat kisahnya Nuh. Saya waktu mempelajari kisah Nuh ini mendapati beberapa hal yang menarik. Yang pertama adalah Nuh itu baru punya anak waktu usianya 500 tahun. Padahal sebelumnya nenek moyangnya Adam itu punya anak Set waktu usianya 130. Kemudian Set punya anak Enos usianya 105. Jadi semua keturunan Adam ini punya anak rata-rata umurnya 90, 70, 65, 152, 162, 65, 187, bahkan Lamek memperanakan Nuh itu waktu dia berusia 182 tahun. Jadi tidak ada satupun di antara mereka yang punya anak itu setelah usianya lewat 200 tahun. Tapi Nuh ini punya anak setelah dia berusia 500 tahun. Pertanyaannya, kenapa Nuh menunda punya anak? Nah, Bapak Ibu, kemungkinan besar adalah karena dia membangun bahtera itu. Jadi saya menduga, Bapak Ibu jangan lupa ya, ini dugaan saya. Saya menduga bahwa Nuh itu membangun bahteranya tanpa ditemani anak-anaknya. Jadi anaknya tidak ikut terlibat. Nuh kelihatannya juga tidak ingin punya anak sebelum tugas dari Tuhan itu selesai. Karena dia tahu kalau dia punya anak dulu, lalu dia mesti mengerjakan tugas Tuhan, maka dia tidak akan konsentrasi. Jadi Bapak Ibu jangan lupa ini dugaan saya. Tapi kalau dugaan ini benar, berarti kita tahu Nuh itu serius sekali sama tugas yang dari Tuhan ini. Mendirikan bahtera itu. Dia sangat percaya Tuhan sehingga dia menunda punya anak. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, ini dugaan saya. Bapak Ibu silakan tanya sama Tuhan, nanti Tuhan akan kasih tahu yang benarnya bagaimana. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah Kejadian 7 ayat 1. Ayatnya menarik sekali. Saya akan bacakan secara parafras, maksudnya dengan bahasa sehari-hari supaya lebih mudah dimengerti. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Bapak Ibu, ini menarik sekali ya. Karena Nuh itu boleh masuk bahtera itu beserta seisi rumahnya. Padahal seisi rumahnya belum tentu bantu dia bangun bahtera itu. Tadi kita sudah lihat bahwa Nuh itu punya anak pada waktu usianya 500. Lalu banjir itu datang pada usianya 600. Jadi Nuh itu kelihatannya menunda pernikahan. Jadi kalau dia benar menunda pernikahan berarti anaknya tidak terlibat dalam pembangunan bahtera itu. Tetapi anaknya dan mantunya diizinkan ikut masuk dalam bahtera itu. Bapak Ibu, ini menarik karena ini berarti paket keluarga dari Allah. Nah, kita mesti ingat bahwa Allah kita itu memang selalu kalau menyelamatkan orang itu satu paket, satu keluarga. Kita ingat kejadian Abraham di Kejadian 17. Kejadian 17 ayat 12 sampai 13 mencatatnya seperti ini. Allah berkata kepada Abraham, "Abraham, semua anak laki-laki yang lahir di rumahmu yang berumur 8 hari harus disunat, baik yang berasal dari keturunanmu atau yang dibeli dengan uang dari orang asing." Jadi Bapak Ibu, semua anak laki-laki yang lahir di rumah Abraham yang usianya 8 tahun harus disunat, baik itu keturunan langsung Abraham atau baik itu dari budak-budaknya Abraham. Lalu Allah melanjutkan, "Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian kekal." Jadi Bapak Ibu, perjanjian Allah dengan Abraham itu adalah perjanjian paket kekal. Paket satu keluarga sama semua keturunannya Abraham dan seisi rumahnya. Ini yang pertama kita tahu tentang paket keluarganya Allah. Lalu di Keluaran 12 tercatat juga tentang paket keluarga ini.
Allah berkata kepada Musa, "Musa, katakan kepada umat Israel, pada hari ke-10 bulan ini, setiap suami harus mengambil seekor kambing domba menurut keluarganya. Seekor kambing domba untuk setiap keluarga. Kemudian darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pintu, pada rumah-rumah di mana orang memakan kambing domba itu. Dan darah itu akan menjadi tanda pada rumahmu. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati rumahmu sehingga tidak ada tulah anak sulung di tengah-tengahmu." Jadi Bapak Ibu, ini tulah ke-10, tulah anak sulung. Jadi Bapak Ibu, Allah akan melewati rumah-rumah yang ada tanda darahnya. Jadi kalau di dalam rumah itu ada bapak, ibu, 2 anak, lalu ditambah tetangga-tetangga, itu semuanya satu rumah tidak dibunuh oleh Allah. Itu semuanya satu rumah akan selamat. Allah akan melewati rumah itu. Itu paket keluarga. Lalu paket keluarga yang lainnya muncul di Bilangan 18 ayat 11. Ini kata-kata Allah kepada Harun. "Harun, ini adalah bagianmu. Persembahan khusus dari pemberian orang Israel, termasuk persembahan unjukan mereka, akan kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan yang bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya." Jadi Bapak Ibu, semua keluarga Harun itu boleh makan persembahan itu, karena mereka imamnya Allah. Lalu Yosua 6 ayat 17 mencatat tentang kasus Rahab itu. Yosua 6 ayat 17 mengatakan seperti ini. "Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup bersama dengan semua orang yang di dalam rumahnya. Karena Rahab telah menyembunyikan orang yang kita suruh mengintai ke Yeriko itu." Jadi Bapak Ibu, Rahab ini menyembunyikan mata-mata Israel itu. Maka waktu Israel menyerang Yeriko, Rahab dan sisi rumahnya tidak mereka bunuh. Jadi Rahab boleh ajak tetangganya, Rahab boleh ajak keluarga besarnya, Rahab boleh ajak siapapun juga boleh dia ajak. Dan semua yang di dalam rumahnya itu tidak akan dibunuh. Bapak Ibu, ini juga paket keluarga. Lalu ada hal yang menarik sekali di 2 Samuel 6 ayat 11. Itu ceritanya tentang tabut Tuhan itu mampir di rumahnya Obed Edom. Karena tabut Tuhan itu gagal dibawa ke Yerusalem oleh Daud. Bapak Ibu, saya bacakan 2 Samuel 6 ayat 11. Tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang dari suku Gad itu selama 3 bulan. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Ini juga paket keluarga Bapak Ibu. Jadi satu rumah Obed Edom diberkati Tuhan karena ada tabut Tuhan di dalamnya. Di Perjanjian Baru juga ada paket keluarga Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang di sekitar Sakeus, "Hari ini telah terjadi keselamatan ke seisi rumah ini." Maksud Tuhan Yesus adalah rumah Sakeus. Karena Sakeus itu percaya pada Tuhan Yesus, maka Sakeus diselamatkan satu keluarga. Hal yang sama juga terjadi di Kisah Para Rasul 16. Itu kejadian yang dialami Paulus. Saya bacakan ya, Kisah Rasul 16 ayat 14-15. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan Paulus. Ia adalah penjual kain ungu dari kota Tiatira dan dia beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Maka ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Nah Bapak Ibu, kita sudah lihat paket keluarga dari Tuhan. Tapi paket keluarga ini juga termasuk hukuman Bapak Ibu. Paket keluarga yang ngeri. Mari kita lihat Kejadian 12 ayat 17. Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun dan seisi istananya. Karena Sarai istri Abram itu. Jadi waktu itu Firaun mengambil Sarai dan ingin jadikan istrinya juga. Tetapi Tuhan gak suka. Maka Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun dan seisi istananya. Kejadian 12 ayat 17. Nah Bapak Ibu, waktu Daud melakukan dosa selingkuh dengan Batsheba itu, Tuhan berfirman kepada Daud di 2 Samuel 12. "Karena perbuatanmu itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dengan mengambil istri Uria, orang Het itu." Jadi Bapak Ibu, karena kesalahan itu, maka pedang tidak akan menyingkir dari keturunan Daud sampai selama-lamanya. Paket keluarga yang berat sekali Bapak Ibu.
hanya karena satu kesalahan Daud. Lalu 1 Raja-Raja 13 mencatat kesalahan Yerobeam ini. Yerobeam adalah pemimpin 10 suku yang membuat 2 lembu emas sehingga dia menyebabkan 10 suku itu menyembah berhala. 1 Raja-Raja 13 ayat 34. Dan tindakan Yerobeam itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Jadi keluarga Yerobeam semua dimusnahkan Allah karena kesalahan Yerobeam. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita mengerti mengapa Allah memberikan paket keluarga kepada Nuh. Walaupun kita duga anak-anaknya dan mantunya tidak ikut membangun bahtera itu. Nuh adalah orang yang benar di mata Allah, maka keluarga Nuh juga diselamatkan. Aduh Bapak Ibu, ini berita yang sangat baik sekali. Jadi kalau ada satu orang di keluarga kita benar di hadapan Allah, maka paket keluarga ini bisa jalan di keluarga kita. Puji syukur pada Tuhan karena ada paket keluarga. Tetapi yang jadi pertanyaan kita hari ini adalah, mengapa Nuh bisa benar di hadapan Allah? Mari kita belajar mengapa Nuh bisa benar di hadapan Allah. Kejadian 6 ayat 9 mencatat perkataan ini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu, pertama-tama kita mesti tahu orang sezamannya itu ngapain aja sih. Sampai Nuh itu bisa menjadi satu-satunya orang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Apa sih yang orang sezamannya lakukan? Kejadian 6:12 mencatat kejadian ini. Allah menilik bumi itu, dan bumi itu sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Bapak Ibu, kata yang dipakai untuk kata rusak itu syakat. Jadi Bapak Ibu, syakat itu artinya adalah korup, dipenuhi korupsi. Jadi saya bacakan sekali lagi dengan menggunakan kata syakat. Kejadian 6 ayat 12. Allah meneliti bumi itu, dan sungguh korup sekali bumi itu. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang korup di bumi. Bapak Ibu, apa sih maksudnya hidup yang korup? Hidup yang korup adalah korupsi ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, apa sih maksudnya korupsi di kantor? Saya itu dikasih internet sama kantor, tapi saya pakai untuk main Facebook, untuk main game, itu namanya korupsi. Menggunakan dengan tidak semestinya. Jadi Bapak Ibu, semua manusia di bumi itu sebenarnya udah dikasih pinjem waktu sama Tuhan, dikasih pinjem napas, beberapa dikasih motor, beberapa lagi dikasih kepintaran. Apakah mereka menggunakannya untuk kepentingan Tuhan? Kalau mereka tidak menggunakannya untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingannya pribadi, berarti mereka adalah manusia yang korup, Bapak Ibu. Ini kata syakat artinya. Jadi Allah menilik bumi itu dan dia melihat bumi itu sudah terkorupsi hebat. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang korup. Semua manusia itu dikasih karunia oleh Allah, tetapi mereka menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Saya punya teman baru-baru ini meninggal Bapak Ibu. Kenapa dia meninggal? Dia terkena kanker stadium 4. Begitu ketahuan langsung stadium 4. Kenapa bisa kayak gitu Bapak Ibu? Padahal dia adalah orang yang sangat pintar sekali. Lulusan S3 musik dari luar negeri. Dan dia pengajar musik yang hebat sekali. Main pianonya luar biasa. Tetapi kenapa dia bisa kena kanker stadium 4? Waktu saya tanya sama Tuhan, Tuhan bilang sama saya karena dia korup. Dia itu udah dikasih karunia musik yang hebat. Tetapi dia tidak pernah menggunakannya untuk Tuhan. Dia menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Jadi dia mencari popularitas melalui kepandaiannya main musik. Padahal musik itu dikaruniakan Tuhan kepada dia untuk kepentingan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Allah sangat marah, maka Allah memberinya kanker stadium 4. Aduh Bapak Ibu, untung dia tahu hal ini sehingga dia bisa minta ampun. Walaupun dia minta ampunnya sudah sangat terlambat. Sudah di kanker stadium 4. Tapi puji Tuhan, dia bisa kembali pada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, janganlah hidup korup. Kalau kita hidup korup di hadapan Tuhan, maka Allah akan memusnahkan kita. Kita tidak akan ada di bahtera itu. Jadi yang pertama kita mengerti, Nuh itu bukan orang yang korup. Dia hidup benar dan tak bercela dibandingkan orang-orang sezamannya yang semuanya korup. Sekarang mari kita kembali ke catatan Allah tentang Nuh. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang korup sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu, menarik sekali.
Kenapa Nuh bisa benar dan tidak bercela? Karena dia bergaul dengan Allah. Bapak Ibu, kalimat aslinya sebenarnya bilangnya Nuh itu berjalan dengan Allah. Bapak Ibu, bayangkan kejadian ini. Setiap pagi Nuh bangun lalu dia berjalan dengan Allah. Ngobrol-ngobrol dengan Allah. Jadi dia tahu Allah suka ini, Allah tidak suka itu. Maka Nuh itu bisa menjaga langkahnya benar dan tidak bercela di hadapan Allah. Karena dia tidak pernah melakukan hal-hal yang Allah tidak sukai. Tapi Bapak Ibu, kata benar dan kata tidak bercela yang digunakan di sini bagus sekali. Kata benar yang dipakai adalah sedek, atau kalau bahasa Arab bilangnya sidik. Sidik itu sebenarnya dua kata Bapak Ibu. Sidik itu adalah benar dan adil. Jadi Nuh adalah seorang yang sedek di antara orang-orang sejamannya. Sedek Bapak Ibu, benar dan adil, atau kita singkat saja jadi bedil ya Bapak Ibu biar gampang. Benar dan adil. Benar dan adil itu mengandung dua pengertian. Pertama, tindakannya Nuh itu selalu benar di hadapan Allah. Yang kedua, tindakannya Nuh itu selalu adil di hadapan Allah. Bapak Ibu jangan lupa ya, di dunia ini ada dua konsep keadilan. Konsep keadilan yang pertama itu namanya equality. Semua orang harus dapat hal yang sama. Itu equal. Everybody mesti dapat yang equal, sama rata. Itu konsep keadilan equality. Konsep keadilan yang kedua adalah konsep keadilan equity. Equity artinya tiap orang mendapatkan sesuai kebutuhannya. Contoh paling mudahnya begini Bapak Ibu. Misalnya saya punya 5 lembar uang 100.000. Lalu saya ketemu 5 anak miskin. Kalau saya bagikan seorang dapat 100.000, itu namanya keadilan equality. Sama rata. Tapi apakah itu adil? Tidak adil Bapak Ibu. Yang adil buat Allah adalah yang equity. Saya tanya dulu anak pertama. Dek, kamu butuhnya apa? Oh, Pak, saya nggak butuh uang sih. Saya cuma butuh makan siang aja. Kalau uang saya ada. Jadi Bapak Ibu saya belikan dia makanan karena dia udah cukup uang. Lalu anak kedua saya tanya, Dek, kamu butuh apa? Oh Pak, saya butuh uang untuk beli obat mama saya. Saya butuhnya 80.000 Pak. Maka saya akan berikan pada dia 80.000 sesuai kebutuhannya. Lalu anak yang ketiga saya tanya, Dek, kamu butuhnya apa? Oh Pak, saya butuhnya uang sekolah. Saya mesti bayar uang sekolah sama seragam 200.000 Pak. Nah, anak yang ketiga ini saya kasih uang 200.000 untuk uang sekolahnya dan seragamnya. Jadi tiap-tiap anak mendapatkan sesuai kebutuhannya. Itu yang namanya keadilan equity. Nah, Allah kita senang keadilan yang namanya equity. Maka Allah kita memberikan kepada orang yang pintar ini karunia-Nya segini. Kepada orang yang tidak pintar ini Allah memberikan karunia-Nya segini. Maka ada perumpamaan, ada yang dapat 5 talenta, ada yang dapat 2 talenta, ada yang dapat 1 talenta. Itu keadilan equity karena sesuai kemampuan masing-masing. Jadi Bapak Ibu ingat, kata sedek itu mengandung dua pengertian, benar dan adil. Benar di hadapan Allah dan adil secara equity, bukan adil secara equality. Dan Nuh ini adalah orang yang sedek di antara orang sejamannya. Bagaimana caranya Nuh bisa sedek? Ya mudah kita mengerti. Yang pertama, Nuh selalu melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Karena dia berjalan dengan Allah, dia bergaul dengan Allah. Dia bisa nanya sama Allah. Lalu Allah langsung jawab. Misalnya begini ya. Allah, kamu mau kopi apa? Saya bikinin kopi ya? Oh, boleh Nuh. Saya suka kopi hitam, susunya sedikit aja, tidak terlalu manis. Maka Nuh itu benar bikin kopinya di hadapan Allah. Lalu apakah Nuh bikinnya adil? Adil. Nuh tidak kasih Allah sesuka-suka hatinya. Nuh tahu kebutuhan Allah pagi ini kopi. Nanti siang Allah mau minumnya teh. Jadi Nuh itu memberikan pada Allah sesuai kebutuhannya Allah. Itu namanya equity Bapak Ibu. Nah, kalimat kedua yang menarik Bapak Ibu. Nuh itu adalah seorang yang sedek dan tidak bercela. Kata tidak bercela ini menarik Bapak Ibu. Karena kata tidak bercela ini pakai kata tamim. Tamim itu arti sebenarnya adalah komplit. Nggak ada kekurangan apapun juga. Komplit. Nah, Bapak Ibu, Nuh itu komplit di hadapan Allah. Apakah mungkin manusia komplit? Mungkin sekali Bapak Ibu. Mari kita lihat beberapa ayat ini. Yang pertama 1 Tesalonika 3 ayat 13. Semoga Allah
memantapkan hatimu supaya hatimu tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa. Jadi kita bisa komplit tak bercacat dan kudus kalau Allah memantapkan hati kita. Kalau Allah tidak memantapkan hati kita, maka kita akan jadi manusia yang tidak komplit. Tapi kalau Allah memantapkan hati kita, pasti kita bisa jadi manusia yang komplit. Itu kata-kata 1 Tesalonika 3 ayat 13. Efesus 5 ayat 25 mengatakannya seperti ini. Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya sendiri demi gereja agar dia dapat menguduskannya dengan membersihkan dalam pemandian air firman. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu sayang sama gereja dan dia ingin sekali gereja itu kudus. Bagaimana caranya dia menguduskan gereja? Dengan memandikan gereja itu dengan air firman. Jadi gereja itu setiap saat akan terima firman Tuhan dan firman Tuhan itu akan membuat gereja itu makin lama makin kudus. Bapak Ibu, berarti gereja bisa jadi komplit tak bercacat kalau dia terus mandi firman. Nah Bapak Ibu, berbahaya sekali kalau gereja itu tidak pernah mandi firman. Berbahaya sekali kalau gereja itu bukan mandi firman, tapi mandi musik, atau mandi tata ibadah, atau mandi liturgi. Ini berbahaya, karena musik dan liturgi tidak menguduskan. Yang menguduskan itu cuman pemandian air firman. Bapak Ibu silakan bandingkan dengan ayat Alkitab yang lain. Dan Bapak Ibu akan melihat bahwa pemandian air firman inilah yang membuat kita kudus. Musik tidak bisa buat kita kudus. Liturgi tidak bisa buat kita kudus. Ritual-ritual tidak bisa bikin kita kudus. Yang bisa kuduskan kita adalah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekarang kita tahu caranya supaya kita tak bercacat dan kudus. Yang pertama adalah Kristus harus memantapkan hati kita. Bagaimana Kristus memantapkan hati kita? Dengan terus-menerus memandikan kita dengan firman. Waktu tiap hari kita dimandikan dengan firman, maka kita makin lama makin kudus. Bapak Ibu coba bayangkan kasus ini. Saya bangun pagi, lalu saya tanya Tuhan, Tuhan saya mesti ngapain hari ini? Lalu Tuhan berkata kepada saya, Yakob, hari ini kamu harus ke rumah sakit Karoles. Ada beberapa orang yang saya ingin kamu doakan. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya langsung berangkat ke Karoles, lalu saya mendoakan orang-orang yang Tuhan tunjuk itu. Berarti saya kudus gak di hadapan Allah Bapa? Kudus Bapak Ibu. Tapi coba saya gak tanya Bapak Ibu. Saya bangun pagi, langsung saya pergi ke Mangga 2. Apakah saya akan jadi kudus? Tidak Bapak Ibu. Karena Tuhan tidak mau saya ke Mangga 2 hari itu. Tuhan mau saya ke Karoles, tapi saya gak tanya. Atau saya tanya, tapi saya gak lakukan. Sama aja saya gak kudus. Jadi Bapak Ibu, kalau saya mandi firman tiap pagi, maka satu harian itu saya bisa jadi kudus. Apalagi kalau saya mandi firman tiap jam Bapak Ibu, pasti saya sangat kudus. Dengan cara kudus ini, maka saya bisa jadi komplit tak bercacat di hadapan Allah. Tapi Bapak Ibu jangan salah paham. Apakah dengan jadi kudus kita sudah komplit di hadapan Allah? Coba pikirkan lagi pertanyaan ini. Apabila saya menjadi kudus, apakah artinya saya sudah komplit di hadapan Allah? Belum Bapak Ibu. Dari mana kita taunya? Dari Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Saya akan bacakan kata-kata Paulus ini. Aku berdoa supaya kasihmu lebih dan lebih lagi berlimpah dalam pengenalan dan pemahaman. Jadi yang pertama Paulus bilang, aku berdoa supaya kasihmu itu jadi berlimpah karena kamu kenal dan karena kamu paham Tuhan. Supaya kamu bisa memilih apa yang berharga. Sehingga kamu jadi murni dan tanpa cacat pada hari Kristus datang. Jadi Bapak Ibu, kenapa kasih kita harus berlimpah dalam pengenalan dan pemahaman? Supaya kasih itu tidak salah. Jadi waktu kasih kita itu tidak salah, kita bisa memilih apa yang berharga untuk dilakukan. Apa yang penting, apa yang gak penting. Sehingga akan jadi murni dan tanpa cacat pada hari Kristus. Lalu Paulus melanjutkan,
juga kamu akan dipenuhi oleh buah-buah kebenaran yang terjadi melalui Yesus Kristus bagi kemuliaan dan pujian Allah. Bapak Ibu, kalau saya sudah bisa memilih apa yang penting dan yang tidak penting, maka pasti buah saya itu semuanya benar melalui Tuhan Yesus Kristus, bukan buah benar melalui orang lain. Nah, saya kasih contoh seperti ini Bapak Ibu. Saya lagi jalan menuju ke busway. Lalu saya lihat di sebelah kiri ada pengemis. Lalu dalam hati saya timbul keinginan untuk memberi pengemis itu uang. Lalu saya tanya Tuhan, Tuhan, itu pengemis kasihan ya Tuhan? Boleh nggak saya kasih uang? Lalu Tuhan bilang, tidak perlu Yakob, dia itu menipu. Lebih baik kamu temui dia dan doakan dia supaya dia bertobat dari menipu. Bapak Ibu, kalau saya tidak tanya Tuhan, maka saya tidak paham maksud Tuhan terhadap pengemis itu. Dan bisa jadi saya salah. Saya memberikan dia uang 10.000. Itu berbahaya sekali. Buah saya berarti ngaco. Tapi kalau saya paham maksud Tuhan, maka saya bisa mengasihi pengemis itu secara benar. Saya bisa memilih apa yang berharga untuk dilakukan terhadap pengemis itu. Saya bisa memilih apa yang dibutuhkan pengemis itu. Apa yang penting buat dia. Yang penting buat dia adalah bertobat, bukan uang. Jadi saya bisa punya buah yang benar. Karena Yesus Kristus memberi saya pemahaman tentang pengemis itu. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita mengerti. Yang namanya komplit, tak bercacat, adalah menjadi kudus dan berbuah. Kudus saja tidak membuat kita komplit. Kita harus berbuah benar, baru kita komplit. Bapak Ibu, di Kejadian 6 ayat 9, Nuh dikatakan sedek, benar dan adil. Komplit karena berjalan dengan Allah. Karena itu maka Nuh dan keluarganya diselamatkan Allah. Tapi ada yang aneh di Kejadian 7 ayat 1. Allah hanya berkata bahwa Nuh itu cuman sedek. Allah berkata seperti ini, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat sedek di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi Allah itu tidak bilang bahwa Nuh itu komplit. Jadi ternyata Bapak Ibu, Nuh itu belum jadi manusia komplit waktu naik ke bahtera. Dia cuma jadi manusia yang sedek. Cuma jadi manusia sedek saja sudah bisa naik bahtera itu. Diselamatkan oleh Allah. Apalagi kalau Nuh sedek dan komplit. Tetapi yang lebih hoki di antara semuanya itu adalah keluarga Nuh. Seperti dugaan saya tadi. Kalau dugaan saya tadi di awal benar, Sem, Ham, dan Yafet itu tidak pernah membantu Nuh membangun bahtera itu. Jadi jelas mereka tidak punya skor sedek seperti Nuh punya skor sedek. Nuh itu sangat sedek di hadapan Allah Bapa karena mengerjakan bahtera itu. Tetapi anak-anaknya itu tidak membantu Nuh mengerjakan bahtera. Tetapi mereka boleh masuk ke dalam bahtera juga. Karena apa? Karena ayahnya adalah Nuh. Hoki sekali Sem, Ham, dan Yafet beserta istrinya. Jadi Bapak Ibu, mari kita sedek terus, upahnya besar sekali. Lalu kalau kita terus-menerus sedek, lama-lama kita akan menjadi manusia yang komplit. Maka kita bisa seperti kata Alkitab itu. Nuh itu sedek dan tidak bercela, komplit. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Jangan lupa. Caranya adalah berjalan dengan Allah. Mandi firman-Nya. Nah Bapak Ibu, sekarang kita mengerti apa yang dimaksudkan dengan Kejadian 6 ayat 9 tadi. Nuh adalah seorang pria yang sedek, benar adil, dan komplit di antara orang-orang sejamannya. Mengapa Nuh bisa komplit? Karena Nuh mandi firman. Tiap hari dia mendapat firman. Tiap saat dia mendapat firman. Kenapa dia tiap saat mendapat firman? Karena dia berjalan dengan Allah. Jadi tiap sebentar dia bisa tanya Allah. Karena dia di sebelahnya Allah. Dia berjalan dengan Allah. Nah Bapak Ibu, ini yang jadi pertanyaan kita sekarang. Apakah kita dan keluarga kita akan ada di bahtera itu waktu banjir besar datang? Ya pasti kalau kita bedil, benar adil, dan komplit. Bagaimana caranya kita benar adil dan komplit? Caranya mudah. Mandi firman tiap saat. Bila kita mandi firman tiap saat,
maka tindakan-tindakan kita akan selalu benar. Tindakan-tindakan kita akan selalu adil sesuai kebutuhan tiap orang. Dan kita komplit karena kita kudus dan buah kita benar di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu, mari kita berjalan dengan Allah. Ada apa-apa kita tanya Tuhan. Jangan pernah ambil keputusan sendiri. Sehingga setiap tindakan kita benar di hadapan Tuhan. Sehingga setiap tindakan kita adil bagi Tuhan dan bagi sesama. Lalu kita akan kudus. Lalu kita akan berbuah benar. Karena kita kenal maunya Tuhan. Kita mandi firman tiap hari. Selamat naik bahtera bersama keluarga Bapak Ibu. Kita pasti ada di bahtera itu. Kalau kita berjalan dengan Allah seperti ini. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih. Karena sekarang kami tahu bahwa kami dan keluarga kami pasti selamat. Asal kami berjalan dengan Allah. Asal kami mandi firman tiap hari. Bapa, tolong buka telinga kami. Tolong buka hati kami. Jauhkan semua penghalang-penghalang Tuhan. Sehingga kami bisa mendengar suara-Mu dengan jelas. Sehingga kami bisa mandi firman tiap saat Bapa. Sehingga semua tindakan kami benar, adil, kudus. Dan bisa membuat kami berbuah yang benar. Terima kasih Bapa untuk firman yang indah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Bapak Ibu, selamat mandi firman. Pasti Bapak Ibu jadi orang yang sedek dan tidak bercela komplit seperti ini. Amin.